Sahabat-sahabat terkasih, seberapa mengerikan nasib mereka yang menghujat Yesus. Dari awal mula sebetulnya penganiayaan, hinaan, ejekan kerap dialami oleh jemaat mula-mula, yaitu sekelompok kecil orang yang memutuskan untuk mengikut Yesus. Panggilan Kristen yang mula-mula terdengar di Antioquia sekitar tahun 45 Masehi, itu mulanya diperkirakan oleh para ahli adalah panggilan ejekan. Hai Kristen, Kristen gitu ya kira-kira. Kata Kristen sendiri berasal dari bahasa Yunani Kristianos yang berarti pengikut Kristus. Salib yang sekarang menjadi simbol identitas umat Kristen, itu pun sebetulnya mula-mula adalah hinaan dan cemooh. Penyaliban adalah metode hukuman yang sangat brutal dan sadis dan memalukan, dan hanya diperuntukkan bagi para budak, pemberontak, serta kriminal kelas bawah. Maka bagi orang Romawi, menyembah seseorang yang disalibkan itu adalah suatu kebodohan dan bahkan kegilaan. Pandangan ini misalnya dapat kita lihat di dalam grafiti kuno dari abad kedua yang ditemukan di Palatine Hill di Roma dan sekarang dikenal sebagai grafiti Alexamenos. Dalam grafiti ini digambarkan seorang pria menyembah sesosok figur manusia berkepala keledai yang sedang disalibkan. Dan di bawahnya ada inskripsi Yunani bertuliskan, Alexamenos menyembah Allahnya. Tetapi sahabat-sahabat, bukan hanya pengikut Kristus yang mengalami hinaan dan olok-olok seperti ini. Yesus Kristus sendiri, yaitu Guru dan Tuhan bagi umat Kristen, mengalami deraan hujat dan hinaan yang diterimanya sejak dari penangkapannya di Getsemani. Di hadapan mahkamah agama, Yesus diludahi mukanya, ditinju, ditampar, dipukul, dan diolok-olok. Kemudian giliran pasukan Romawi yang menelanjangi Yesus, lalu mengenakan jubah dan mahkota duri, memberinya sebatang bulu seolah tongkat kerajaan, dan mengaturkan sembah palsu sebagai penghinaan kepada Yesus sebelum meludahinya dan memukul kepalanya. Dan pada akhirnya, setelah dipaksa memikul salibnya sendiri di sepanjang Via Dolorosa, Yesus dipaku dan disalibkan di antara dua penjahat untuk merendahkannya setara dengan kriminal. Apalagi yang kurang, semua itu diterima oleh Yesus. Sahabat-sahabat, kalau kita nonton film, alur cerita yang kerap diangkat adalah tokoh atau lakon yang diinjak-injak itu kemudian bangkit setelah punya kekuatan atau teman atau pasukan, lalu mengadakan perhitungan, menghajar, bahkan menghabisi musuh-musuhnya. Kalau istilah orang Jawa, lakon menang heri. Itu bukan Yesus. Pada puncak penderitaannya di atas kayu salib, kata-kata yang terlontar dari mulut Yesus, sang anak manusia itu, bukanlah ancaman atau kutuk atau perintah terakhir kepada murid-muridnya untuk mencari dan menghabisi orang-orang yang telah menghinanya sedemikian rupa, melainkan doa pengampunan yang terkenal yang dicatat oleh Injil. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan inilah yang diteladani oleh Stefanus, martir pertama dalam sejarah gereja itu. Ketika saat meregang nyawa dilempari batu, ia berseru, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini ke atas mereka. Kalau hari-hari ini ada orang yang menghina Tuhan Yesus, menghujat Yesus, lalu mati, apakah ini hukuman Tuhan? Persisnya saya tidak tahu, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Tapi saya kok tidak percaya Allah pencipta semesta yang begitu tinggi ini bisa dinodai dan dilukai perasaannya oleh makhluk yang begitu kecil, yang tempatnya berpijak pun, yaitu bumi ini, tidak kelihatan di tengah 2 triliun galaksi di alam semesta ini. Kalaupun ada yang bisa dinodai, barangkali itu adalah agama. Dan yang bisa menodai suatu agama adalah pengikut agama itu sendiri, kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Sahabat-sahabat, kalau Tuhan Yesus bisa mengampuni orang-orang yang telah menyiksa dan menghinanya sedemikian rupa, maka mestinya orang Kristen bisa meneladan dengan tidak perlu misalnya ikut-ikutan marah ketika The Last Supper diparodikan di dalam Olimpiade Paris yang lalu. Bukan hal-hal seperti itu yang bisa merendahkan kekristenan, tetapi yang bisa merendahkan kekristenan adalah apabila umat Kristen kehilangan kasih yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kasih bukanlah hal yang lemah. Kemenangan akhirnya diraih oleh jemaat mula-mula. Bukan dengan pedang, bukan dengan perang penaklukan, tetapi jemaat bertumbuh dan bertambah melalui iman dan penyerahan diri.
Tertullianus menulis di dalam Apologetikus, "Kami tidak berperang melawan kalian walau jumlah kami besar." Dan Origenes menegaskan, "Kami mengambil bagian di dalam peperangan tetapi dengan cara yang khas, yaitu menaikkan doa kepada Allah." Hinaan terhadap Alexamenos yang oleh para ahli diyakini seorang pemeluk Kristen yang taat, secara tidak sengaja justru menjadi salah satu bukti di luar sumber-sumber kekristenan bahwa yang pertama, penyaliban Yesus memang terjadi dan diketahui oleh publik. Ini memperkuat catatan sejarawan non-Kristen seperti Tacitus. Yang kedua, ini membuktikan bahwa para pengikut Kristus telah menyembah Yesus sebagai Allah, bukan hanya sebagai guru atau nabi, itu sejak awal, paling tidak sejak abad kedua. Jadi ketuhanan Yesus bukan hasil dari konsili Nicea pertama di abad keempat atau tahun 325. Konsili itu hanya menegaskan ketuhanan Yesus untuk melawan ajaran Arianisme. Bagaimana tanggapan Alexamenos sendiri terhadap hinaan yang diterimanya? Di dekat grafiti Alexamenos ada sebuah grafiti lain yang bertuliskan, Alexamenos Fidelis. Alexamenos setia dan tetap beriman. Kasih dan kesetiaan kepada Kristus tidak bisa dinodai oleh siapapun atau apapun. Saya Abraham dalam kasih sehari-hari. Sampai jumpa.